Tugas Refleksi Terbimbing Persentase Kerangka Filosofis Merdeka Belajar oleh saya CGP Sadrah Wahyuni Hasibuan, Fasilitator Doktorandus Casri MM, PP Yusni Deborah Silalahi SPD. Refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi penguatan bagi diri saya dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru sebagai pendidik dan pembelajar. Telah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman baru yang diperoleh di antaranya, Ki Hajar Dewantara memandang proses pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat pada anak. Dari pemikiran ini, dapat diartikan bahwa guru seharusnya bukan menuntut akan tugas-tugas yang diberikan kepada anak, akan tetapi menuntun anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Pengetahuan lain yang diperoleh bahwa dalam menuntun perkembangan anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru sebagai seorang petani atau tukang kebun, anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai oleh Pak Tani. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan yang dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak optimal. Filosofinya adalah bahwa guru memegang peran penting dalam tumbuh kembang potensi yang dimiliki anak. Bagaimanapun, guru menuntun dan mengarahkan anak menjadi penentu perkembangan belajar anak. Dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini, kekuatan saya sebagai seorang pendidik adalah belajar untuk menuntun mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik, baik dalam bidang seni, olahraga, serta menawarkan pengetahuan kepada peserta didik dalam suatu diskusi untuk mengungkapkan gagasan-gagasan peserta didik tentang suatu topik tertentu, sehingga yang terjadi adalah pengetahuan tidak ditanamkan secara paksa, tetapi ditemukan secara perlahan-lahan, diolah dan dipilih untuk dikembangkan oleh peserta didik. Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini adalah: pertama, dalam memberikan pembelajaran, saya harus dapat menjadi teladan, fasilitator, dan motivator bagi peserta didik dengan baik. Menerapkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kedua, harus lebih menekankan pendidikan budi pekerti atau karakter dalam pembelajaran dengan menekankan kompetensi sikap yang baik dengan sendirinya membawa dampak yang baik untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan. 3. Selama ini saya selalu memberikan pembelajaran secara monoton tanpa tahu apa yang menarik dan disukai peserta didik. Untuk itu, saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan kodrat zaman yang semakin maju, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dengan merangkum materi dalam bentuk audiovisual yang dapat menarik minat belajar peserta didik. Kemudian, perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidik adalah seorang teladan yang harus mampu menunjukkan bahwa seorang pendidik adalah model yang ideal untuk ditiru oleh peserta didiknya dalam hal perkataan dan perbuatan sehari-hari, serta memancarkan wibawa kejujuran, kesahajaan, kecerdasan yang selalu membangkitkan semangat dan kesadaran para muridnya untuk melakukan hal-hal yang positif.
Demikian refleksi terbimbing diri saya dalam mempresentasikan kerangka filosofis Merdeka Belajar. Saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.